Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdillah Husin dengan NIM 230306091. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Saya dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lipid sebagai tugas saya di mata kuliah biokimia. Dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPTMP IPM. Nah, teman-teman sebelum sudah tahu belum apa itu metabolisme lipid? Jadi, metabolisme lipid adalah serangkaian proses penguraian dan perombakan lemak yang terarah dan terstruktur di dalam tubuh setiap makhluk hidup melalui reaksi kimia. Metabolisme lipid adalah proses penting di dalam tubuh yang melibatkan pencernaan, penyerapan, transportasi, dan penggunaan lipid, minyak, dan lemak sebagai sumber energi komponen struktural dan regulator biologis. Kemudian ada lipid. Lipid adalah kelompok senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air dan hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti pelarut organik dan pelarut lemak. Lipid mereka termasuk lemak, minyak, lilin, dan fosfolipid memiliki beberapa peran dalam tubuh makhluk hidup. Salah satunya sebagai sumber energi komponen membran sel dan mengatur metabolisme. Selanjutnya, proses metabolisme lipid di dalam tubuh atau metabolisme pada tubuh yang dimana terjadi pada mulut atau rima oris yang terjadi secara mekanis dan enzimatis, di mana enzim lingual lipase akan mengubah trigliserida menjadi lemak yang sederhana seperti digliserida. Selanjutnya terjadi pada lambung atau ventriculus, di mana pada ventriculus terjadi secara enzimatis dan mekanis, di mana enzim gastric lipase akan melanjutkan proses yang tadi di mulut, yang itu memecah trigliserida menjadi komponen yang lebih sederhana. Selanjutnya terjadi pada usus halus atau intestinum tenue. Di intestinum tenue ini terjadi di mana hormon cholecystoroid akan merangsang pankreas untuk melepaskan enzim pankreas lipase untuk memecah trigliserida dan turunannya menjadi lemak yang lebih sederhana. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai degradasi lipid atau oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak merupakan proses pencernaan asam lemak yang teraktivasi sehingga terjadi pemendekan pada dua rantai hidrokarbon untuk menghasilkan metabolisme. Bahan makanan yang dikonsumsi mengandung lemak dan juga minyak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan juga gliserol. Lipid akan mengalami proses aktivasi dan menjadi fatty acid CoA. Akan mengalami proses yang disebut sebagai proses oksidasi. Pada degradasi lipid, rangkaian yang melalui reaksi enzimatis untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi bagi sel. Proses ini melibatkan hidrolisis trigliserida dan juga oksidasi asam lemak, beta oksidasi, siklus Krebs, dan juga fosforilasasi oksidatif. Pada degradasi lipid dimulai dari lipid yang dimaksudnya adalah lipid trigliserida yang merupakan bentuk lipid utama dalam bahan makanan yang menyimpan energi dan yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, lipid ini akan diabsorpsi di usus halus atau intestinum tenue. Setelah diabsorpsi, lipid akan dihidrolisis dengan bantuan enzim lipolitik seperti enzim lipase. Selanjutnya, hasil dari hidrolisis ini yaitu asam lemak bebas. Selanjutnya, asam lemak bebas akan dioksidasi dengan bantuan enzim oksidatif seperti enzim asetil CoA hidrogenesis. Selanjutnya, hasil dari oksidasi ini yaitu
asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh. Selanjutnya asam lemak jenuh dan tak jenuh ini akan melalui proses B-oksidasi, beta oksidasi. Pada proses beta oksidasi pada mitokondria, lipid akan diubah menjadi asetil CoA, yang dimana asetil CoA akan melewati proses siklus asam sitrat atau siklus Krebs, yang dimana menghasilkan NHDH dan FHDH2 dan juga CO2. Selanjutnya NHDH dan FHDH2 akan melewati satu proses dan satu tahapan lagi, yaitu reaksi fosforilyasi oksidatif dan juga diubah menjadi ATP. ATP adalah proses akhir dari degradasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan biosintesis asam lemak. Biosintesis asam lemak biasanya terdapat di hati dan juga di jaringan adiposa. Biosintesis asam lemak dimulai dari asetil CoA. Asetil CoA berasal dari oksidasi karbohidrat, lemak, ataupun protein. Dalam metabolisme sel, asetil CoA merupakan unit dasar pembentuk asam lemak. Selanjutnya ada melonil CoA. Melonil CoA dibentuk dari asetil CoA melalui reaksi yang dikatalisasi oleh enzim asetil karbosilase. Selanjutnya ada asam lemak sintase. Asam lemak sintase merupakan komponen enzim yang mengatalisis pembentukan asam lemak lain, asam lemak jenuh rantai panjang dari asetil CoA melalui siklus reaksi kondensasi. Selanjutnya ada asam palmitat. Asam palmitat merupakan hasil utama dari reaksi yang dikatalisasi oleh asam lemak sintase, merupakan asam lemak jenuh dengan 16 atom karbon. Selanjutnya itu elongasi rantai di mana asam palmitat mengalami elongasi atau pemanjangan rantai karbon melalui serangkaian yang dikatalisasi oleh enzim elongase. Hasil dari elongase ini itu lemak jenuh. Lemak jenuh rantai panjang, di mana lemak jenuh rantai panjang ini dapat desaturasi menjadi asam lemak tak jenuh rantai pendek seperti asam oleat, asam linolenat, dan asam linoleat. Baik, di sini saya akan menjelaskan biosintesis triagliserol. Triagliserol triagliserol adalah komponen lemak utama yang menyimpan cadangan energi pada makhluk hidup. Yang pertama ini ada asam lemak. Asam lemak ini didapatkan dari hasil biosintesis asam lemak. Yang kedua ada asetil CoA. Asetil CoA sebagai bahan utama biosintesis trihasil gliserol. Yang ketiga itu ada gliserol trifosfat yang didapatkan melalui proses di mana gliserol akan mengalami fosforilyasi yang dibantu oleh enzim gliserol kinase yang diubah menjadi gliserol monofosfat, di mana gliserol itu akan diubah oleh gugus fosfat. Lalu gliserol monofosfat ini akan diubah menjadi gliserol trifosfat. Dengan bantuan enzim gliserol trifosfat dihidrinase, lalu gliserol trifosfat akan diubah menjadi asam fosfatidin. Asam fosfatidin, di mana asam fosfatidin ini adalah gabungan dari gliserol trifosfat dengan dua molekul asam lemak. Lalu dua asam lemak ini akan terjadi proses defosifikasi atau reaksi fosforilyasi, di mana gugus fosfat akan dicabut atau dipindahkan. Lalu dari asam fosfatidin yang menjadi hasil dari pencabutan itu yaitu dihasil gliserol, karena ada dua asam lemak. Dihasil gliserol adalah proses terakhir dari biosintesis triagliserol, yang mana hasil dari dihasil gliserol ini akan menjadi triagliserol, yang dimana
ada ikatan 3 molekul asam. Selanjutnya, biosintesis fosfolipid. Biosintesis fosfolipid dimulai dari asetil CoA, gliserol 3 fosfat, asam lemak sintase, asam lemak fosfatidik, dan sitidina trifosfat atau CTP. Sitidina trifosfat merupakan senyawa yang dibutuhkan pada proses biosintesis fosfolipid selanjutnya. Selanjutnya itu ada dihasil gliserol sintase atau CDP. Dihasil gliserol enzim CDP dihasil gliserol sintase mengkatalis reaksi antara CTP dan asam fosfatidik untuk membentuk CDP dihasil gliserol. Reaksi ini memerlukan ion Mg2+ sebagai kofaktor. Selanjutnya, dihasil gliserol atau CDP. Dihasil gliserol CDP dihasil gliserol merupakan prekursor utama dalam biosintesis fosfolipid. Selanjutnya, fosfat transfase spesifik merupakan bagian enzim fosfat transfase spesifik mengkatalis transfer gugus kepala polar dari donor yang sesuai kepada CDP yang masing-masing enzim memerlukan kepala polar yang spesifik. Selanjutnya, fosfat merupakan hasil akhir dari reaksi yang dikatalis oleh enzim fosfat transfase spesifik yang merupakan bagian jenis fosfolipid seperti likolina, seperti fosfatidik serenina dan lain-lain. Selanjutnya ada retikulum endoplasma dan mitokondria. Baik, yang terakhir biosintesis kolesterol dan steroid. Biosintesis kolesterol dan steroid dimulai dari asetil CoA. Asetil CoA ini berasal dari oksidasi glukosa, lemak, ataupun protein dalam metabolisme sel. Selanjutnya ada sintesis enzim HMG CoA sintase. Pada ini menganalisis kondensasi dua molekul asetil CoA menjadi HMG CoA. Selanjutnya HMG CoA reduktase merupakan tahapan pengatur utama dalam biosintesis kolesterol enzim pada biosintesis kolesterol. Enzim ini mengkatalis konvensi HMG CoA menjadi mevalona. Selanjutnya mevalona kinase diubah menjadi dua tahap fosfoliasi yang dikatalis oleh enzim mevalona kinase dan enzim lainnya. Selanjutnya IPP dan DMPT yaitu merupakan serangkaian reaksi fosfoliasi dan dehidrasi berulang untuk mengubah produksi mevalona kinase menjadi unit IPP. Selanjutnya ada squalen. Squalen dibentuk dari kondensasi 6 unit isoprenoid. Selanjutnya lanosteroid. Squalen mengalami skilasi untuk membentuk lanosteroid yang merupakan prekursor utama dalam sel. Selanjutnya kolesterol dibentuk melalui serangan reaksi enzimatis yang mengubah lanosteroid seperti pemindahan gugus metil gugus metil. Selanjutnya steroid kolesterol yaitu dapat diubah menjadi berbagai jenis steroid seperti hormon steroid dan garam empedu.